Imajinasi ada bukan untuk dihindari, tapi untuk diciptakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risawati Anggraini, pembimbing literasi dari SDN Jatisari. Saya akan mempresentasikan sebuah buku yang telah saya baca yang berjudul Kumpulan Rakyat Nusantara. Saya memilih buku ini karena saya sangat penasaran dengan cerita-cerita yang ada di dalam buku ini. Maka dari itu saya akan mempresentasikan salah satu buku yang lebih menonjol dari cerita-cerita yang lainnya, yaitu dengan judul Putri Niweri Gading. Buku ini disusun oleh Yudhistira Ikra Negara dan dieditori oleh MB Rahimsyah, yang diterbitkan oleh dua media dengan jumlah halaman 128 halaman. Apa yang terjadi dalam cerita ini? Cerita ini mengisahkan tentang seorang raja yang memiliki keluarga yang harmonis, namun saat raja meninggal dunia, keluarga tersebut jadi menyedihkan. Kapan cerita ini terjadi? Pada zaman dahulu kala. Di mana cerita ini terjadi? Di negeri alas Manggro Aceh, Darussalam. Siapa saja tokoh yang ada dalam cerita ini? Ada permaisuri, ada amat mude, ada renggang raye, ada raja, ada sang putri. Mengapa cerita ini terjadi? Cerita ini terjadi karena adik sang raja ingin menguasai kerajaan raja tersebut. Akhirnya permaisuri dan anaknya diusir ke hutan belantara. Bagaimana cerita ini terjadi? Saat putri dan anak raja diusir dari hutan, mereka meniti karir dari nol, membuat rumah dari seadanya, kemudian mereka hidup bersama-sama saling mengingatkan. Hingga suatu hari mereka kelaparan dan mencari ikan di dalam sungai. Tanpa disadari, ikan tersebut di dalam perutnya menghasilkan sebuah mutiara yang sangat banyak dan bernilai emas jual yang sangat tinggi. Emas tersebut akhirnya dijual dan mereka menjadi kaya raya karena ikan tersebut. Kabar tersebut didengar oleh adik sang raja dari kerajaan mereka. Akhirnya mereka kembali diundang ke kerajaan karena mereka sudah menjadi kaya raya. Akhirnya anak sang raja itu sakit dan meminta bantuan dari anak permaisuri yang bernama Amet Muda. Amet Muda bisa menyembuhkan sebuah penyakit yang sangat-sangat tidak bisa disembuhkan oleh orang lain. Dengan syarat Amet Muda harus menemukan sebuah kelapa gading, yaitu ada di hutan belantara dengan susah payah. Amet Muda harus melewati buaya-buaya yang sangat besar untuk mendapatkan buah kelapa gading tersebut. Dengan perjuangan dan kegigihannya, Amet Muda mendapatkan kelapa tersebut. Saat dipotong, kelapa tersebut membuahkan seorang putri yang sangat cantik, yaitu Putri Niweri Gading. Mereka berdua jatuh cinta dan kelapa untuk obat anak raja dibawa ke kerajaan. Akhirnya adik sang raja itu merasa bersalah dan ingin memperbaiki keluarganya tersebut. Akhirnya keluarga tersebut menjadi rukun bahagia. Demikian cerita dari Putri Niweri Gading. Hikmah yang bisa kita ambil dari cerita ini bahwa kita harus sabar dan juga tetap bertawakal kepada Tuhan kita, karena setiap cobaan pasti kita bisa melewati tantangan dan cobaan tersebut. Maka dari itu kita harus semangat dalam menjalani hidup, menjalani kerikil-kerikil permasalahan dalam diri kita. Semangat literasi dan semangat mendidik anak-anak bangsa menjadi generasi-generasi yang lebih berliterat. Demikian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Burung Irian, burung Cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.